Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah wabah pandemi saat ini, berbagai pertanyaan hadir kepada media JEK TV, terutama pada redaksi dan program JEK TV. Dan hari ini kita akan mengulasnya dengan orang yang berkompeten, orang yang memiliki tugas dan wewenang terkait hal itu untuk menjawab seluruh pertanyaan masyarakat terkait wabah virus corona COVID-19 di Provinsi Jambi, bersama saya Melani Kadar. Dua orang narasumber yang memiliki wewenang dan tugas untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, terutama Bang Johansyah selaku juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Eva selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketika kita bicara tentang hadir hari ini, sebenarnya kita tidak mengulas sejauh mana sebenarnya pengertian dan lain sebagainya, karena informasi itu telah didapat masyarakat melalui media sosial dan banyak sekali yang telah beredar saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini adalah kekhawatiran masyarakat. Sebenarnya Bang Johansyah bisa ditegaskan kembali, apa sih status yang ada di Provinsi Jambi, Bang? Ya, terima kasih. Saat ini berdasarkan SK Gubernur tanggal 18 Maret 2020 bahwa status Jambi dalam hal ini naik status menjadi status siaga darurat tentang penanganan wabah COVID-19 ini. Dan tentunya dengan status yang sudah naik ini, maka diharapkan memang kewaspadaan kita ini semakin tinggi. Dalam hal ini dalam rangka memutus rantai pengembangan COVID ini, dan tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat agar risiko ini jangan sampai meluas kepada seluruh masyarakat. Seperti itu dulu. Oke, terkait itu semua status sudah ditetapkan dan kita mengetahui bahwa banyak sekali ODP yang ada di berbagai wilayah di Provinsi Jambi, kabupaten kota. Sebenarnya dari sekian 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, zona yang paling dikhawatirkan menjadi fokus utama penyebaran ini di mana saja, Bang? Kita selalu meliris setiap hari bahwa data update yang kita sampaikan ke kawan-kawan media dan masyarakat. Kita sudah punya web sendiri, yaitu web corona provinsi jambi.go.id. Seperti itu yang kami sampaikan tiap hari. Namun data yang kami sampaikan itu tadi memang kami menyadarin itu belum seluruhnya terekap secara kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Karena kami melihat kawan-kawan kabupaten juga saat ini terus bekerja dalam rangka untuk pengiriman data yang update. Nah, untuk itu memang data yang kita kirimkan saat ini adalah data yang memang punya akuratnya yang sangat tepat, seperti itu. Seperti yang kami rilis tadi malam, itu masih dalam angka 178, kemudian ODP, kemudian yang naik jadi 13 PDP, kemudian yang hasil lab yang kita tunggunya ada 3, dan yang positif kita ketahui adalah 1 orang. Oke, dari angka 178 itu, apakah sudah termasuk di seluruh wilayah? Itu yang sampaikan tadi, maka pendataan itu memang mulai hari ini ya, Ibu Eva ya. Mulai hari ini kita sudah masuk nih semua kabupaten kota dalam rangka untuk mempublish data terbaru. Memang kita akuin bahwa data yang masuk yang kami publish itu hanya berapa kabupaten ya, Bu. Yang jelas Kota Jambi, kemudian yang terakhir ada Batanghari, dan tentunya Rumah Sakit Provinsi Jambi, Rumah Sakit Raden Matahir. Dari angka tersebut, dari kita lihat pasien yang positif saat ini, tentunya ada salah satu kabupaten yang menjadi prioritas utama kita dalam rangka untuk pemantauan orang-orang yang memang
kontak tracking terhadap pasien yang positif Bisa ini. disebutkan kabupaten mana? Saat ini kami belum bisa menyampaikan itu karena kami ada beberapa hal yang memang harus kami jaga kerahasiaan itu. Karena apa? Karena pola yang kita anut sekarang ini ya kita belum ada persetujuan dari keluarga untuk menyampaikan itu. Namun yakin dan percaya bahwa secara non formal ya, Bapak ya, kita sudah menyampaikan kepada yang berwenang di daerah itu untuk menyampaikan, untuk menginventarisasi masalah tracking kontak yang dilakukan selama 14 hari ke belakang, kemudian agenda-agendanya apa saja yang dilakukan selama sebelum pasien tersebut dirujuk atau dinyatakan positif virus corona ini. Dan saat ini tim sudah bekerja, mungkin hari ini kita akan sebagian akan menyampaikan itu ke publik. Dan Bang Johansyah, ketika kita bicara itu semua, satu orang sudah dinyatakan positif, tapi protap yang disampaikan oleh Anda mewakili pemerintah Provinsi Jambi tidak ingin disampaikan. Apakah ini memang protap kesehatan yang harusnya ditunda dulu, tidak dipublish dulu atau seperti apa? Karena kita mengetahui kalau misalnya di pusat ada beberapa kepala daerah yang menyatakan dirinya positif, bahkan public figure pun seperti itu. Jadi masyarakat Jambi tidak khawatir. Memang kita menyadari betul bahwa masyarakat kita ini sangat resah sekali. Namun kami dari sisi pemerintah tentunya kami juga harus menaati dan mempedomanin itu. Pertama adalah protap komunikasi publik. Protap komunikasi publik. Nah, kemudian juga protap kesehatan. Jadi dua hal ini yang memang harus kita jaga betul, dan itu kami tetap menjadi acuan pedoman oleh tim. Kalau kejadian kita di pusat yang kita lihat itu, memang itu prosesnya berbeda dengan kita. Kalau kita ketahui bahwa salah satu contoh Menteri Perhubungan itu yang menyampaikan ke publik itu adalah dokter yang merawat Menteri Perhubungan itu atas persetujuan permintaan dari keluarga. Itu yang kedua. Kemudian Wali Kota Bogor dia menyampaikan langsung bahwa beliau memang positif COVID-19. Sama juga dengan keluarga dan orang dekat dari Menpan RB, Pak Cahyokumolo, dia menyampaikan langsung bahwa ada asisten maupun anaknya yang positif. Menantunya? Ya, atau menantunya itu. Nah, kita sendiri sampai hari ini kami masih berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga, bagaimana ini bisa dinyatakan oleh keluarga atau diwakili oleh pemerintah daerah yang tempat dia bekerja, ataupun dokter yang merawat, ataupun nanti diserahkan kepada tim gugus tugas Provinsi Jambi. Nah, itu yang kami lakukan. Seperti itu. Bu Eva, ketika tadi Bang Johansyah mengatakan bahwa ini sesuai protap komunikasi publiknya tidak bisa diutarakan kalau tidak disetujui oleh pihak keluarga, dari protap kesehatan ini juga seperti itukah? Jadi ketika masyarakat tahu, setidaknya kontak tracking ini berarti sembunyi di belakang dong. Jadi pemerintah lebih sulit untuk bisa mempublikasikannya biar orang juga sadar seperti itu, karena ini tidak dipublikasikan secara fakta loh. Jadi begini Mbak Melanie, terima kasih. Kita melakukan apapun sesuai dengan protap yang sudah diterapkan. Nah, protokol kesehatan juga menyampaikan bahwa itu yang bisa menyampaikan itu atas izin keluarga dengan juru bicara dari Satgas yang sudah ditunjuk dari provinsi misalnya, seperti itu. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Johansyah terkait yang sudah kami lakukan. Nah, sampai saat ini izinnya kan memang belum dari keluarga, belum mengizinkan. Tetapi dalam upaya kontak tracking ataupun penyelidikan epidemiologi terhadap pasien itu kami sudah melakukan. Artinya mulai dari riwayat perjalanan sampai seluruh kontak tracking yang berhubungan dengan beliau itu sudah ada datanya by name by address dengan kita. Sudah lengkap seluruhnya? Sudah lengkap semua. Karena kita sudah bekerja, tapi kan memang itu karena ada dua sisi yang kita pertimbangkan. Yang penting bagi masyarakat yang tahu kondisi dia, apakah dia orang dalam pemantauan ataupun
pasien dalam pengawasan itu mereka tahu dan mereka menyadari. Karena kadang ada sisi lain yang harus saya sampaikan, kadangkala si pasien juga tidak mau dia dipublish ke publik. Itu sulitnya. Iya, sulitnya karena kadang-kadang masyarakat kita menerimanya juga tidak dua sisi juga. Di satu sisi bisa dia melakukan diskriminatif terhadap pasien tersebut, dan di sisi lain juga mungkin untuk pengetahuan umum bisa menjadi pelajaran gitu ya. Tetapi kebanyakan yang menelpon ke kita juga mereka ketika dia dalam pengawasan dia nggak mau datanya dibuka ke publik ya. Tapi kita sudah melakukan langkah-langkah. Misalnya seperti orang dalam dalam pemantauan itu kita lakukan isolasi mandiri. Ketika permasalahannya tidak menjadi berat, dia masih bisa isolasi mandiri. Tetapi ketika permasalahannya sudah berat, kita akan melakukan langkah-langkah apakah dia nanti dimasukkan ke dalam pasien dalam pemantauan. Oke, nanti yang kita lanjutkan karena antara PDP dan ODP masyarakat juga bertanya apakah protapnya sendiri sebenarnya masyarakat ingin tahu apakah harus di rumah sakit atau di rumah saja, dan seperti apa kondisi lockdown yang dilakukan oleh salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Saat ini isolasi mandiri sudah diterapkan dan ini sudah sepengetahuan dan oke-oke sajakah dari pemerintah Provinsi Jambi setelah jeda pariwara berikut ini. Kali bersama Anda bicara ODP dan PDP, Bu Eva bisa dijelaskan sebenarnya ketika bicara ODP dan PDP masyarakat bertanya-tanya apakah semuanya harus diisolasi di rumah sakit atau boleh saja di rumah masing-masing. Ini untuk kasus ODP, kalau pasien setidaknya sudah di rumah sakit seperti itu. Bisa dijelaskan? Kalau ODP ya, orang dalam pemantauan itu kan kriterianya adalah seseorang yang memiliki demam atau salah satu gangguan gejala pernapasan, apakah batuk, pilek, gitu dan lain sebagainya, dan punya riwayat perjalanan dari daerah terjangkit ataupun yang melaporkan ada transmisi lokal. Nah, jadi artinya dia mungkin baru 1 atau 2 gejala saja. Jadi itu bisa dia melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi kita melihat masa inkubasinya. Nah, selama 14 hari di rumah ini dia harus melakukan beberapa hal gitu ya. Tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian dia tidak boleh keluar rumah, kemudian artinya tidak boleh keluar rumah dalam arti beraktivitas gitu ya. Kemudian dia keluar rumah misalnya untuk olahraga itu bisa. Kemudian dia menggunakan masker, kemudian dia makan tidak bercampur baik sendok dan piring garpunya. Jadi dia memang betul-betul isolasi mandiri. Itu bisa dipastikankah para ODP karena jumlahnya sangat banyak, 178 hingga 18 Maret itu, ini sesuai dengan protokoler itu? Iya. Kita melakukan yang namanya pengawasan pemantauan itu kepada puskesmas di wilayah setempat. Jadi artinya misalnya Mbak Melani misalnya ada di wilayah puskesmas Palima. Jadi wilayah puskesmas Palima itulah yang akan memastikan protokol itu dilaksanakan. Jadi memang kita juga menghimbau masyarakat. Artinya harus melakukan protokol yang sudah kita terapkan. Jadi jangan menolak gitu ya. Karena apa? Ini penting untuk kita semua. Artinya kalau misalnya tidak diikuti protokol tersebut, dia berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Jadi seperti itu. Oke, berarti ini dipastikan sesuai dengan keinginan harapan kita semua. Protapnya sudah dilakukan, tapi ini dihimbau kembali agar para ODP ini pun mengikuti dari protap itu sendiri. Berarti ini tidak diisolasi di rumah sakit. Ya, tapi diisolasi mandiri di rumah. Tetapi ingat, apabila gejalanya memburuk, ada perburukan gejala, itu segera mencari fasilitas pelayanan kesehatan dengan syarat dia harus ke rumah sakit menggunakan masker dan menyatakan bahwa dia dalam pemantauan.
4 gejala yang ditemui jika seseorang dinyatakan ini beralih menjadi PDP. Dari ODP tadi misalnya ada 2 saja gejala, apalagi secara komplit saja Bu dijabarkan? Iya, secara ini biasanya lebih kepada demam dan sesak napas. Ini yang harus segera dia mencari pelayan kesehatan. Karena sesak napas itu yang kebanyakan yang biasanya akan lebih parah gitu ya, perburukannya biasanya di situ. Jadi ingat, maksudnya apabila demam, kemudian sesak napas itu segera melapor ke fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi ingat, kata saya tadi menggunakan masker dan sampaikan kalau dia adalah pasien dalam pemantauan. Isolasi mandiri di rumah, tapi di sini juga banyak keluarga dari ODP itu sendiri seperti apa jadinya? Iya, keluarga juga harus mulai mengisolasi dari itu tadi. Jadi social distancing sama dia. Jadi artinya memang harus diisolasi sama di rumah, maksudnya ya, isolasi mandiri. Jadi artinya kita memang mengisolasi dia supaya tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain sampai batas waktu 14 hari ketika memang nanti dia tidak punya gejala, baru dia nanti bebas menjadi tidak dipantau kembali. Artinya bisa dikeluarkan. Untuk PDP Bu? Kalau untuk PDP, kalau PDP biasanya dia gejala sudah memburuk ya, artinya dia ada 3 kriteria PDP itu. Pertama, dia ada infeksi saluran pernapasan atas, ya, demam, kemudian batuk, pilek, kemudian tanpa ada gejala penyerta yang lain. Kemudian dalam 14 hari dia baru berkunjung dari daerah di mana kasus itu dilaporkan menular secara transmisi lokal. Kemudian yang kedua itu adalah misalnya dia mengalami infeksi saluran pernapasan atas, dia diketahui berkontak erat dengan kasus yang sudah terkonfirmasi. Jadi misalnya kasus positif sudah ada, dia sudah kontak dengan kasus positif, kemudian dia mengalami ISPA, itu kriteria nomor 2. Kemudian kriteria nomor 3, dia ISPA tapi dia punya riwayat kontak dengan PDP ataupun kasus probable, artinya kasus yang belum diketahui apakah dia positif atau tidak. Masih kemungkinan? Masih ada kemungkinan. Jadi kalau dia namanya infeksi saluran pernapasan akut, dia sudah masuk ke dalam PDP. Oke, Bang Johan, ketika kita melihat data terakhir dalam uji labnya swab ada 3 orang, tapi PDP 14. Kenapa tidak seluruhnya saja di uji lab? Apakah ini masih menunggu protap lainnya? Sebenarnya memang wewenang dari kesehatan yang menyampaikan, tapi secara umum nanti sampaikan memang untuk uji swab ini kan memang tenaga itu dari dinas kesehatan Bu ya, dari Labkesda ya. Dari laboratorium kesehatan daerah. Laboratorium kesehatan daerah provinsi. Dan tentunya ini kan tenaga kita juga saat ini kan belum begitu banyak. Jadi data yang kita terima itu memang harus bergantian untuk melaksanakan swab ya Bu Eva ya. Jadi, mungkin di Bu Eva. Bu Eva, dari 14 hanya 3 loh. Enggak Mbak Melani. Data yang sudah di swab itu, karena yang disampaikan oleh Pak Karo itu kan yang sedang diambil swab belum ada hasil, kan yang sudah ada negatif juga sudah banyak. Jadi sebenarnya pasien PDP itu paling 1 atau 2 orang yang tidak kita ambil, tapi memang ada yang sedang menunggu giliran. Jadi seperti itu. Nah, yang sudah diambil tapi negatif itu juga sudah ada hasil. Positif 1, yang sudah ada hasil negatif kalau nggak salah 4. Kemudian yang sedang diambil itu makanya di dalam laporan 4 ya, 3 ya. Nah, kemudian yang lain menunggu giliran sedang mengambil. Uji lab berarti dilakukan di Jambi? Enggak. Jadi di Jakarta? Kita mengambil sampel, baik itu ke kabupaten ataupun ke rumah sakit yang melaporkan pasien PDP-nya dengan kita, kemudian di packing di laboratorium kesehatan daerah, dikirimkan ke Balitbangkes di Jakarta. Berarti selain Jakarta, semua daerah di Indonesia tidak berhak untuk melakukan swab? Jadi gini, untuk kasus konfirmasi, untuk mengkonfirmasi COVID-19 itu memang hanya Balitbangkes. Tapi untuk screening awal itu bisa beberapa laboratorium yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi misalnya kalau kita itu di Jambi itu ke BTKL Palembang. Tapi itu hanya batas screening awal. Ketika kemarin Bang Johansyah menyatakan bahwa ada bantuan 100 alat rapid test untuk Provinsi Jambi, itu kapan datangnya Bang? Sedang perjalanan. Yang sudah sampai di kita itu adalah alat pelindung diri ya, APD. Kemudian untuk rapid test memang angka yang kita sampaikan itu bisa 2.000 Bu Eva ya? Iya, bisa. Namun kita masih menunggu dari pemerintah pusat dalam ini karena Kementerian Kesehatan. Berarti bukan rapid testnya yang angkanya 100? Yang sudah datang. Yang sudah datang 100. Sebenarnya usulan kita bisa saja lebih dari itu. Lebih dari itu. Cuman jadi kita
karena keterbatasan juga sarana dan prasarana di pusat, tentunya itu kan berbagi, Bu. Oke. Seperti itu. Berarti yang baru datang ini 100 APD. APD. Rapid testnya belum, masih dalam perjalanan. Iya, iya. Oke, Bu Eva, untuk rapid test sendiri dikhususkan para masyarakat yang mana sih yang bisa dites? Karena ini kan katanya bisa mendeteksi secara cepat loh orang terkena COVID-19 atau tidak. Ya. Terima kasih. Ini juga saya mau ngasih informasi seperti ini kepada masyarakat. Jadi kita membagi untuk melakukan pemeriksaan rapid test itu kepada beberapa risiko, gitu ya. Jadi maksudnya kita ada yang risiko tinggi, kemudian ada yang risiko sedang, kemudian ada yang risiko rendah. Seperti itu pembagiannya. Contoh, yang risiko tinggi itu misalnya dia berkontak langsung dengan pasien dengan COVID-19 yang sudah positif, itu misalnya tenaga kesehatannya, itu wajib kita lakukan Rapid test. rapid test. Kemudian mungkin keluarganya yang memang berkontak erat, itu wajib kita lakukan rapid test. Kemudian orang termasuk di dalam yang kriteria kedua, gitu ya, misalnya yang sering berhubungan dengan publik. Jadi misalnya dengan banyak orang, itu nanti mungkin itu juga termasuk ke dalam kriteria. Kemudian juga orang yang dalam pemantauan, ya. Orang dalam pemantauan maksudnya sudah ada gejala, ya, itu juga bisa kita lakukan rapid test. Dengan angka 100 alat Ya, yang kalau melihat dari distribusi ya mungkin ada sekitar, tapi kita nggak tahu ya, ini baru distribusi pusat karena alatnya juga belum sampai ke kita. Kalau melihat distribusi ada sekitar 2.000 itu yang bisa nanti dibantu untuk Provinsi Jambi. Itu nanti akan kita distribusikan juga ke kabupaten kota. Oke, Bang Johansyah, ketika semua orang khawatir, semua daerah khawatir, isolasi mandiri pun katanya sudah diterapkan di salah satu daerah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini provinsi sudah tahukah itu? Memang secara lisan kita sudah mendapat info dari Kabak Humas salah satu kabupaten. Kita sebut saja Kabupaten Tanjung Timur. Mereka sudah melaksanakan lockdown di daerahnya. Tentunya tim gugus tugas Provinsi Jambi, hal ini kan kami serahkan kepada kebijakan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Kalau memang merasa daerah mereka dikhawatirkan untuk memutus rantai penyebaran virus ini, ya kami juga mendukung juga, betul seperti itu. Berarti boleh? Ya boleh saja, yang penting pemberitahuan secara tertulis nanti disampaikan kepada tim gugus tugas seperti itu. Oke, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Injambi. Mengulas sedikit Bang Johansyah, ketika bicara lockdown, isolasi mandiri yang diterapkan oleh suatu daerah, Tanjung Jabung Timur membuat keputusan itu dan pemerintah Provinsi Jambi mengiyakan kalau memang ini adalah salah satu strategi yang baik untuk masyarakat dan juga pemerintahnya. Tapi kita ketahui Bang, wilayah Tanjung Jabung Timur ini bukan hanya daratan, tapi bisa diakses dari berbagai hal, apalagi dari perairannya. Apakah di sini juga harus ada antisipasi yang dilakukan oleh kita semua? Terima kasih. Memang yang tahu situasi daerah itu kan secara teknis kan para bupati dan wali kota, dan kita sangat juga mensupport juga sebenarnya apa yang dilakukan, karena secara data kemudian sosial kehidupan masyarakat mereka tahu betul seperti itu. Nah, bagaimana posisi daerah Tanjung Timur yang juga terdiri dari darat dan perairan dan dari sungai, kita juga kan di tempat pelabuhan-pelabuhan di sekitar di pelabuhan ini juga ada tenaga KKP kita, kesehatan pelabuhan yang kita tempatkan di situ, dan pihak Tanjung Timur tentunya sudah berkoordinasi dengan itu. Jadi tentunya yang kebijakan yang dilakukan oleh Tanjung Timur, tentunya mereka sudah menyiapkan sarana petugas gugus tugas yang untuk mengawasin orang keluar masuk di Tanjung Timur seperti itu. Oke, Indonesia, Presiden Jokowi tidak menetapkan lockdown untuk Indonesia, tapi apakah Provinsi Jambi akan melakukan isolasi mandiri, Bang? Sampai saat ini kita belum melakukan. Nanti ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk tim gugus tugas, karena status Jambi saat ini kan masih dalam posisi siaga darurat. Kita belum status kita naik menjadi KLB, kejadian yang luar biasa. Jadi
sampai hari ini belum kita lakukan seperti itu. Oke, Bu Eva, ketika bicara tentang kondisi saat ini yang sungguh sangat menyulitkan, ketika orang ODP, Bu, kita tidak mengetahui takdir. Ketika siapapun itu bisa meninggal kapan saja, di mana saja, tapi ketika kondisi itu harus ada dan semua masyarakat tertuju, media tertuju pada kasus itu, dikhawatirkan ODP itu meninggal karena virus corona. Apa yang harus kita perjelas kepada masyarakat terkait hal ini? Ya. Pertama, kita harus menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan langkah-langkah untuk menyehatkan dirinya sendiri. Itu penting ya. Kemudian dia jangan terlalu panik. Karena panik juga akan menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh, penyakit apapun akan mudah menyerang, ya, apalagi virus. Nah, oleh sebab itu masyarakat tetap tenang, ya. Kemudian kita tetap akan menyiapkan langkah-langkah karena sudah jelas. Jadi cuman kita ingin menghimbau masyarakat, tolong apa yang kita lakukan, protokol apa yang kita kasih petunjuk kepada masyarakat untuk diikuti. Contoh tadi, misalnya ada misalnya, karena kan kalau dari protokol pengurusan jenazah, ini contoh gitu ya. Ketika misalnya saat ini orang dengan infeksi saluran pernapasan atas meninggal, itu memang kita upayakan walaupun dia belum terkonfirmasi COVID-19, itu memang kita urus jenazahnya dengan melakukan penggunaan APD, karena kita untuk menghindari, karena kondisinya sekarang kan namanya virus ini kan nggak kelihatan, gitu ya, dia bisa, ataupun sudah ada penelitian juga yang menyatakan bahwa orang yang menularkan itu bisa saja dia tidak menularkan, jadi seperti itu. Nah, untuk itu memang masyarakat kita himbau lakukan, ya, terima apa yang memang kita sudah protokol yang sudah kita. Penanganan jenazah dilakukan sesuai protokol kesehatan, apakah hingga penguburan juga dilakukan sesuai protokol kesehatan, Bu? Iya, cuman kadangkala ini jadi yang saya katakan tadi, tidak semua keluarga bisa menerima. Tidak semua keluarga bisa menerima. Ya kan, karena kita bisa melihat ini bukan di daerah kita ya, mungkin karena daerah kita belum terlalu banyak ya kasus yang positif itu cuma hanya satu. Tapi kalau kita melihat daerah-daerah lain di mana misalnya pasien positifnya meninggal, itu kadang-kadang keluarga tidak bisa menerima. Padahal di rumah sakit kan mereka sudah dilakukan pemusalaran jenazah ya. Jadi melalui protap-protap. Jadi orang-orang yang ininya kan biasanya misalnya hidungnya, telinga itu kan disumbat, kemudian ditutup supaya cairan jangan keluar menyebar kemana-mana, kemudian nanti ditutup lagi, terakhir kan ditutup pakai plastik, dan orang yang melaksanakannya itu menggunakan APD lengkap. Nah, sampai ke dalam penguburan. Nah, ini yang kadang-kadang keluarga tidak bisa nerima. Ini bukan di Jambi ya, ini maksudnya kita bercerita dalam arti di provinsi lain. Tapi protokol kesehatan itu dilakukan untuk hanya orang yang sudah positif COVID-19 ataukah PDP dan ODP juga diperlakukan hal yang sama? Sebenarnya ini tadi saya sampaikan tadi bahwa bukan harusnya, harusnya sampai sekarang ketika meninggal pada saat ini orang infeksi saluran pernapasan atas aja ya, infeksi saluran pernapasan akut tanpa dia dikonfirmasi dengan kasus apakah dia positif 19 atau tidak, dia untuk sesuai protap kesehatan, harusnya harus dilakukan dengan apalagi kalau memang dia sudah terkonfirmasi gitu ya. Berarti ini yang harus dicerdaskan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti aturan ini, agar tidak khawatir. Agar tidak khawatir, karena apa? Kita menghindari agar ini tidak mewabah kemana-mana. Kita menghindari. Oke, Bang Johansyah, kita ulangi lagi, selaku juru bicara setidaknya pasti akan mengalami hal sulit untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat. Diulas lagi dari awal, ini pasien dan keluarga pasien tidak menerima untuk bisa dipublikasikan karena berbagai hal. Tadi misalnya ada kesenjangan sosial, diskriminasi itu bisa saja mungkin terjadi. Kesulitan apa sih yang dihadapi saat ini, dan ini loh harusnya masyarakat mengetahui hal ini, dan ini dipastikan pemerintah tidak buru-buru untuk bisa menginformasikan tanpa nanti harus ada embel-embel penuntutan dan lain sebagainya yang harus dimengerti oleh masyarakat. Ya, memang situasi yang sangat berbeda ketika saya menjadi juru bicara pemerintah dan ini pemerintah Provinsi Jambi secara keseluruhan dibandingkan yang menjadi juru bicara tim gugus tugas ini sangat berbeda sekali. Karena apa? Apa yang kita ingin sampaikan itu memang sangat kehati-hatiannya tinggi betul. Tanpa ada aturan yang jelas, kemudian tanpa ada kesepakatan dari tim gugus tugas, kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang justru nanti bisa menimbulkan kehebohan dan kekhawatiran
masyarakat yang terlalu tinggi. Jadi seperti itu memang yang saya lakukan selama ini. Memang butuh kesabaran bagi saya dan tentu juga kesabaran bagi masyarakat dan khususnya teman-teman media untuk menerima atau data yang kami sampaikan itu setiap harinya seperti itu. Oke. Ketika itu semua masyarakat sekarang ingin menunggu informasi, sebenarnya kepada siapakah informasi itu bisa didapatkan, apalagi beberapa saat ini banyak fenomena masyarakat berinteraksi dengan ODP dan lain sebagainya. Mereka bisa menyampaikan kemana sih, Bang? Sebenarnya kita ada dua tahapan yang kita lakukan. Pertama, kita efektifkan melalui media sosial yang punya Biro Humas dan Protokol Provinsi. Silakan berkomunikasi seperti itu. Yang kedua, kita juga ada web khusus yang untuk informasi dan penanganan juga kepada masyarakat. Di sana juga kita sampaikan juga, kita ada call center yang kita sebutkan nomor HP Bu ya, dan nomor WA. Silakan saja masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya apapun yang ingin disampaikan kepada tim gugus tugas seperti ini. Mungkin Ibu Epa bisa menjelaskan karena nomor dia yang termasuk di dalam itu call center itu. Mungkin Bu Eva bisa jelaskan apa yang selama ini dia lakukan. Berarti nomornya ada nomor Bu Eva di situ. Jadi secara langsung masyarakat bisa berkomunikasi. Bu, kalau boleh tahu Bu, secara jujur apa tugas dia secara jujur apa sih yang dihadapi selama ini? Ini ya meski belum 1 bulan terlalu ramai, tapi suasana hiruk pikuk COVID-19 tuh sangat mengkhawatirkan bagi semua orang. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya itu kadang menerima telepon itu 24 jam sehari. 24 jam? Ya, karena ada juga masyarakat kita dia sudah mengalami masalah ke dianya, kadang timbulnya jam setengah 12 malam. Ya, jadi seperti itu. Dan kita tetap akan menerima ya, kecuali mungkin saya tertidur, mungkin ya, jadi nggak kedengaran, jadi paling seperti itu. Tapi kalau dia WA, pasti besoknya akan saya balas. Nah, artinya kami menerima apapun pertanyaan yang dari masyarakat. Memang kebanyakan masyarakat misalnya dia mengalami ada batuk, pilek dan lain sebagainya, kemudian demam dan lain sebagainya, kemana mereka harus mencari pelayanan, kemudian apa yang harus mereka lakukan, kemudian langkah-langkah kalau dia mengalami perburukan. Jadi seperti itu. Jadi saya merasa bahwa kalau dari kesimpulan saya memang benar Mbak Melani, bahwa tidak semua orang dia mau menyatakan bahwa dirinya pernah baru pulang dari mana, kemudian dia mengalami itu, mereka nggak nyampaikan. Tapi alhamdulillah melalui telepon ini, telepon hotline, dia menyampaikan dan saya segera merujuk mereka untuk segera mencari paskes terdekat di mana mereka berada. Ibu, dengan adanya banyak kasus ODP, deretan nama ODP sekarang 178, PDP 13 dan 14 dan juga PDP ada 3, 1 positif. Prediksinya bakal berapa sih jumlah ODP yang bakal dalam waktu dekat ini timbul? Ya, karena kita nggak tahu ya Mbak ya, karena pergerakan masyarakat kita itu kan kita kurang nggak bisa melihat secara detail gitu ya. Tetapi ini akan tetap berkembang, artinya makanya kita himbau masyarakat ini jangan sering-sering keluar dulu ya. Artinya himbauan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, kemudian Bapak Bupati atau Wali Kota di daerah masing-masing, tolong diikutin ya. Jangan sampai misalnya sudah ada himbauan jangan keluar tapi masih keluar, karena pada akhirnya nanti kalau orang terlalu banyak mengalami gitu ya, orang dalam pemantauan banyak, ODP banyak, ini yang kita jadi sedikit artinya kesulitan artinya. Oleh sebab itu masyarakat kita himbau bekerja sama dengan kita, tolong selama 14 hari masa-masa ini tolong di rumah saja dulu. Jangan terlalu banyak aktivitas, kalau tidak penting jangan keluar ya. Jadi usahakan memang lebih banyak di rumah untuk menghindari tertularnya dari atau kita memutus mata rantai COVID-19 ini secara bersama-sama. Oke, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Berada di penghujung perjumpaan kita, Bang Johan, sebenarnya berbagai fenomena juga muncul. Salah satunya
banyak acara hajatan, syukuran, bahkan pernikahan yang dibatalkan. Tapi sekali lagi kita ingin mengedukasi kepada masyarakat, ini bukan kesedihan yang harusnya ditampakkan, tapi ini harus menjadi corong utama agar mencegah dari penyebaran COVID-19. Ya, terima kasih. Bahwa kita sudah tahu memang instruksi dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Menpar RB, kemudian ditindaklanjuti dengan himbauan gubernur ini yang sudah kedua kalinya, bahwa menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk menghindarin, untuk mengumpulkan orang banyak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lebih dari 2 atau 3 orang seperti itu. Ini dalam rangka untuk menjaga, untuk memutus mata rantai penyebaran luasan COVID-19 ini. Dan tentunya masyarakat juga harus menyadarin dan juga harus disiplin dalam rangka upaya pemerintah dalam rangka untuk memberantas atau memutus rantai apapun virus COVID-19 ini yang ada di Provinsi Jambi, seperti itu. Oke, memutus rantai, banyak perusahaan yang saat ini juga mengeluhkan dengan pendapatan yang menurun sangat drastis. Himbauan kepada setiap perusahaan yang ada di Provinsi Jambi, terlebih perkebunan yang banyak masa orang untuk bisa bekerja. Adakah himbauan untuk tidak dulu melakukan kegiatan yang banyak turun ke lapangan? Iya. Jadi ada dua sisi yang memang ingin kita sampaikan. Pertama, dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja, kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, bahwa yang pertama adalah untuk tenaga kerja di perusahaan-perusahaan itu memang tetap mengikuti himbauan pemerintah pusat maupun himbauan pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka untuk bergantian untuk masuk kerja seperti itu, kecuali pimpinannya. Kemudian yang kedua, tentunya kita melihat di perusahaan-perusahaan ini juga ada tenaga buruh lepas dan sebagainya. Dan berikutnya, berdasarkan himbauan Presiden yang kita lihat ada 3 hal yang perlu menjadi topik dari Bapak Presiden. Pertama, yaitu yang paling utama itu adalah kesehatan, yang paling utama itu adalah keselamatan. Yang kedua, itu bentuk bantuan-bantuan sosial yang harus juga menjadi prioritas bagi pemerintah daerah maupun kabupaten kepada masyarakatnya. Yang ketiga tentunya bahwa dampak sosial ekonomi yang selama ini yang terhadap kejadian ini juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan himbauan dan instruksi Presiden tersebut. Ada sanksi tidak, Bang, untuk perusahaan yang tidak mengindahkan hal tersebut? Ya, dalam hal ini kita kan sudah edaran dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja sudah disebarkan. Tentunya mereka akan tertib melaksanakan itu. Tentunya dari Dinas Tenaga Kerja kita itu akan melaksanakan pemantauan terus di setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, untuk langkah berikutnya untuk masalah bantuan sosial, kemudian dampak ekonomi terhadap masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi sudah mengambil langkah-langkah. Salah satunya hari ini mungkin kita akan membuat rekening khusus penghimpunan dana kepada seluruh pejabat Provinsi Jambi, pengusaha dan masyarakat yang ingin membantu, berperan dalam rangka untuk membantu bantuan sosial dan dampak ekonomi kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan hal tersebut. Seperti itu. Oke, Bang, beredar juga informasi bahwa ketika kondisi sulit saat ini, PLN juga menurunkan tagihan listriknya, lalu juga ada leasing dan bank juga meringankan dari pembiayaan yang harus dilakukan oleh setiap konsumennya. Sebenarnya benarkah itu informasinya, Bang? Ya, itu kan salah satu memang instruksi Pak Presiden dalam rangka untuk meringankan tagihan bagi masyarakat. Tentunya pemerintah Provinsi Jambi tinggal merancang surat edaran ini kepada seluruh perbankan, kemudian PLN dan tentunya juga
pada pihak-pihak leasing dalam 1 tahun ini penagihan juga diperingan seperti itu. Berarti instruksi Presiden sudah dilakukan. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi ingin meramu sebenarnya strategi apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak tersebut. Oke, Bu Eva, hal yang paling kompleks juga di masyarakat saat ini karena kepanikan dari ingin tidak terkena COVID-19 setiap manusia, terutama kita juga seperti itu. Masker sulit didapatkan, walaupun ada, harganya luar biasa, Bu. Sebenarnya apa yang harus kita edukasikan juga kepada masyarakat terkait masker sendiri? Ya, jadi memang kalau terpaksa gitu ya, mesti keluar atau berhadapan dengan banyak orang, tetap harus menutup bagian hidung dan mulut. Bagian mulut gitu ya. Misalnya nggak ada masker, ya apa aja yang bisa dibuat menjadi masker. Jadi maksudnya apakah itu nanti dengan menggunakan tisu atau mungkin dengan menggunakan yang bagi yang berjilbab dinaikin, jadi itu bisa dilakukan. Berarti nggak harus masker yang dijual itu? Ya, nggak harus masker yang dijual. Kemudian usahakan memang yang menggunakan masker, misalnya ada masker yang menggunakan masker memang yang penting orang yang sakit, karena kita untuk menghindari dia yang menularkan ke orang lain. Jadi seperti itu. Bagi kita yang sehat, jadi jaga jarak ya supaya jangan dropletnya kita terkena kita. Kemudian tetap lakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, itu lebih efektif. Jadi diusahakan sebelum masuk rumah gitu ya, ada tempat untuk bisa mencuci tangan di depan rumah, jadi dengan air yang mengalir, kemudian baru masuk ke rumah gitu ya. Kemudian baju diusahakan dari luar juga langsung masuk ke tempat pencucian, jadi jangan dibawa lagi ke dalam rumah gitu ya. Kemudian juga memang tetap makanan yang sehat, bergizi, dan memang tetap harus olahraga. Oke, baik Bu Eva, dalam kondisi saat ini orang mau membuat hand sanitizer dan juga disinfektan itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan Baiklin dan lain sebagainya maupun serupanya. Ada nggak sih tipsnya yang bisa diberikan kepada masyarakat bisa membuat secara mandiri? Iya. Kalau misalnya kita mau membuat hand sanitizer, itu kan bisa digunakan alkohol 70% atau alkohol 95% gitu, dengan menggunakan, sebenarnya kan alkohol 70% atau 95% itu tanpa dicampur apapun dia sudah menjadi untuk hand sanitizer. Hanya saja kan tangan akan menjadi kering ya, karena sifatnya cukup keras gitu ya. Jadi artinya tinggal ditambahkan dengan perbandingan 4:1, misalnya 4 bagian alkohol, kemudian 1 bagian dari misalnya boleh lidah buaya gitu ya, ataupun vaselin ataupun minyak zaitun. Jadi seperti itu dibuat karena lebih kepada untuk melembutkan tangan. Jadi itu untuk yang hand sanitizer. Kemudian untuk penggunaan dari cairan disinfektan. Cairan disinfektan itu bisa menggunakan cairan disinfektan apapun. Misalnya contoh yang beredar luas gitu kan, apakah yang mengandung untuk pembunuh kuman, itu bisa dipakai semuanya. Kemudian tinggal ditambah dengan pengharum supaya lebih fresh gitu ya. Dengan perbandingan juga biasanya 4:1 gitu. Oke, Bang Johansyah, terakhir himbauan kepada masyarakat untuk kita semua agar bisa menaati instruksi yang harusnya mereka sadarlah untuk kepentingan bersama. Physical dan juga social distancing harus tetap dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan saat ini dalam kondisi kekalutan saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami himbau kepada masyarakat tentunya untuk mempedomanin himbauan gubernur yang sudah dirilis 1 minggu yang lalu. Tentunya ini menjadi pedoman bagi masyarakat, jangan sampai himbauan ini juga tidak diikutin. Karena apa? Kita tahu kesehatan itu adalah mahal betul. Dengan situasi kondisi kita saat ini yang sudah ada positif 1 orang di Jambi, tentunya ini menjadi kewaspadaan yang tinggi bagi masyarakat. Hindarin untuk keluar rumah, kemudian hindarin untuk melaksanakan pertemuan yang tidak penting, kemudian jangan lupa untuk menaati protap kesehatan, tetap memakai masker apabila dia sakit, kemudian untuk melaksanakan cuci tangan setiap selesai melaksanakan aktivitas, kemudian tentunya makan buah-buahan yang sehat, kemudian minuman yang banyak. Dan kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi bahwa tim
gugus tugas Provinsi Jambi akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesehatan masyarakat Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Bang Johansyah, terima kasih Bu Eva. Kita harapkan wabah ini segera berakhir. Setidaknya dampak inilah yang sangat luar biasa loh. Ekonomi lumpuh, semuanya lumpuh. Pendidikan, kesehatan dan lainnya ini sangat miris sekali kita rasakan saat ini. Tapi harapannya sekali lagi Bang Johansyah, setidaknya informasi terbukalah dengan kita, membuat kita pun tidak khawatir dengan apa yang membuat pikiran kita ini diduga. Jadi media pun mungkin harus juga cerdas terkait hal ini. Memang harus berjuang bersama. Setidaknya physical dan juga social distancing harus kita lakukan. Akhir kata saya Melanie Kadar undur diri dan sampai jumpa.